Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Salam. Pada siang hari ini, rekan-rekan media, Polresta Denpasar, Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar berhasil mengamankan 4 tersangka pengungkapan pelaku penipuan atau yang bisa disebut dengan gendam. Di sini ada 17 TKP, di antaranya juga ada di wilayah Denpasar, kemudian wilayah Sumatera, wilayah Jawa, Jakarta, dan beberapa wilayah Bali. Di mana tersangka ini modus operandinya yaitu dengan menjanjikan menggandakan uang. Di sini awalnya terungkap yaitu berdasarkan laporan polisi dari pelapor pada tanggal 24 Maret. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, di sini ada ada LP yang tanggal 15 Februari 2022, kemudian 23 September 2021, dan 27 Oktober 2021. Dari laporan yang terima ini, kita melakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Umum, di mana ada 4 tersangka, mereka saling bekerja sama, yang pada mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 pukul 10, yaitu bertempat di Jalan Sudirman, Denpasar, di mana korban atau pelapor tadi hendak mengambil uang di kancah BCA Sudirman, namun tidak jadi. Pada saat pulang ke rumah, salah satu dari tersangka menanyakan arah tujuan. Mereka akan bepergian ke Tabanan. Kemudian menukarkan uang rupiah dengan dolar yang berjumlah 2 kali lipat. Di sini ada barang buktinya. Kemudian tiba-tiba korban dihampiri lagi oleh wanita tidak dikenal, salah satu tersangka di belakang, menawarkan bantuan mengantar untuk menukarkan dolar, sehingga yang telah diterima langsung ditukarkan. Kemudian sedangkan korban pelaku mengajak korban untuk naik ke mobil dan mengajak ke kantor BCA untuk ngambil uang dari korban. Kemudian pelaku mengajak ke Karyasari, kemudian untuk membeli buah dan meninggalkan korban di daerah Karyasari. Dari kejadian tersebut pada tanggal 22 ini, Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kepada korban, yang kemudian berawal dari sinilah, dan beberapa LP saya sampaikan tadi, Dumas yang kita sampaikan tadi, kita berhasil melakukan pengungkapan terhadap 4 tersangka yang berinisial SKT. Ini warga Sleman, kemudian BS, laki-laki, tinggal di Jakarta, kemudian tersangka TH, laki-laki yang tinggal di Malang, kemudian ada perempuan, ini MM, yang tinggal di Kota Bekasi. Keempat tersangka tersebut, saya sampaikan tadi bahwa modusnya mereka berempat berpura-pura menawarkan uang rupiah ditukar dengan uang dolar dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah rupiah yang korban miliki. Kemudian korban memberikan uang rupiahnya, namun setelah mendapat uang rupiahnya maka korban melarikan diri. Pelaku melarikan diri. Kemudian TKP yang saya sampaikan tadi 17 TKP, ada di daerah Sumatera 1 TKP, kemudian di wilayah Jawa Tengah 1 TKP, kemudian wilayah Jakarta 4 TKP, kemudian wilayah Jawa Timur 2 TKP,
dan Denpasar 9 TKP. Kemudian barang bukti pada saat penangkapan, barang bukti yang telah diamankan tadi ada uang tunai 270, mohon maaf, barang bukti yang telah diamankan atau disita dari tersangka pada saat penangkapan yaitu uang tunai senilai 279 juta rupiah, di mana uang tunai dari milik korban 30 juta, kemudian uang hasil penjualan perhiasan sebesar 249 juta. Kemudian uang yang digunakan pelaku untuk memberdaya meyakinkan korban yaitu uang tunai dolar Brazil sejumlah 234 lembar pecahan 1000 dan beberapa uang tunai pecahan 1000 rupiah. Ini ya. Kemudian barang bukti yang disita lainnya, mereka untuk meyakinkan maka menggunakan beberapa identitas ID card itu dari beberapa bank, kemudian BUMN maupun bank swasta. Ada dari BCA, kemudian BRI, BNI, Mandiri maupun dari Telkom untuk meyakinkan itu. Kemudian kita juga mengamankan kendaraan 4 yang digunakan untuk melakukan perbuatannya. Belah kiri ada mobil warna putih Xenia, yaitu mobil rental yang aslinya plat nomornya yaitu DK 1285 EP. Kemudian plat palsunya ini, mereka menggunakan plat palsu ini. Ada plat yang kedua, ini plat palsu juga yang mereka gunakan. Kemudian atas perbuatan 4 tersangka tersebut, maka pasal disangkakan yaitu pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan maksimal kurungan 4 tahun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti secara rinci kita tanyakan kepada korban. Dan perlu kita ketahui bahwa pada saat selesai korban itu melaporkan ke kepolisian, korban membuat atau sempat viral di medsos terkait yaitu supaya tidak ada korban lagi dari dendam ini di medsosnya. Kemudian korban memberikan keterangan, kemudian ini juga berita-berita lama, ini LPLP yang lama, juga ada berita-berita lama terkait dengan mungkin rekan-rekan semua yang pernah menulis ini. Ini juga dari Sindo News juga sama, mungkin rekan-rekan pernah semuanya. Dan ternyata setelah beberapa waktu Astungkare Satreskrim Polresta Denpasar dapat mengamankan 4 tersangka yang telah melakukan tindak pidana penipuan penggelapan dendam sebanyak 17 TKP. Kita naik ya. Berarti yang dari itu korbannya berapa dia mengalami kerugian? Yang pertama ada 300 juta. Pertama korban mengalami 300 juta. Kemudian ini hasil penjualan perhiasannya ya. Nah, yang lainnya masih kita melakukan lidik karena nanti kita tanya tersangka dari beberapa yang telah digunakan. Uang-uang ini telah dibagi hasil penipuan dan telah dipakai oleh masing-masing tersangka. Pada komplotan lainnya? Masih kita kembangkan kembali. Ini sementara masih 4 dulu. Dan perhiasan itu dari mana? Ini apa, Pak? Nah, kita tanya ya. Perhiasan itu dari mana sampai di tangan? Perhiasan dari korban. Jadi mereka mengarahkan untuk memberikan perhiasan untuk ditukarkan tadi, untuk ditukar ke dolar. Artinya menurut tersangka ini ke rumah korban juga itu bisa. Masa pada saat itu bawa perhiasan juga ke bank? Ya dijemput, mereka diantar kemudian dijemput mengambil perhiasannya.
seperti itu. Pak, di antara 4 tersangka ini yang katakan yang berperan sebagai penarik atau penarik korban dan juga ada yang sebagai pengantarnya, kemudian ada juga sebagai pembersihnya, ada nggak Pak? Itu Nggak, dari 4 ini yang pertama siapa? ya nanti kita tanyakan karena setiap TKP punya peran masing-masing, berbeda-beda. Ya, nanti kita tanyakan Mas. Kalau belajar dendamnya di mana dia? Nanti kita tanya ya. Nah, 2 pertanyaan berarti ya. Apa sebagai apa? Seperti tadi Pak. Hubungannya, Pak. Hubungan, terus belajarnya di mana? Pak, terakhir Pak. ini yang mengenai ini palsu juga Pak, dipastikan ya ID card ini. Apa itu? yang ID card sudah kita tanyakan kepada pihak bank, ini palsu dan tersangka membuat di pinggir jalan. Nanti kita tanya langsung biar enak. Ini digunakan pas ke banknya atau pas ketemu sama korbannya? Nanti pada saat ketemu sama korban baru dipakai. Pas atau ke bank, nganter korban ke bank? Tidak, pada saat di mobil meyakinkan. Pada saat mereka melakukan tipu daya, mereka memakai ID ini untuk meyakinkan para korbannya. Jadi tidak dipakai di sana. Hanya pada saat nyewa. Standby di bank-bank Pak ya? Gimana? Artinya mereka standby di... Tidak, mereka di satu tempat. Contoh di mobil, mereka berempat. Itu meyakinkan saja. Itu uang dolar yang diterapkan digunakan itu asli atau palsu sehingga dia rela untuk menyekatkan uang? Asli namun tidak berlaku lagi. Ya. Asli tidak berlaku. Itu apa Pak? Ya nanti kita tanya satu-satu perannya ya. Pak, berarti maksudnya mereka menunggu korban itu, apakah mereka menunggu di lokasi bank atau di tempat tertentu Pak yang mereka? Mereka menunggu di tempat tertentu, ya. Dibuntuti dari bank atau gimana? Ya. Dibuntuti dari bank atau? Ya mereka nanti ini, mereka tahu siapa yang akan mengambil uang dan siapa, kemudian ditipu daya lah. Gitu ditanya-tanya, gitu kan, namanya juga dendam. Jadi bukan kayak modus bank gembos itu bukan Pak ya, beda ya? Oh beda, ini murni tipu gelap yaitu dendam. Jadi ya semacam kurang lebihnya seperti itulah. Kita hipnotis lah. Dan dendam kan begitu. Untuk 9 TKP itu dia bekerja berapa bulan dan dia pindah-pindah atau selama tahun ini? Pulang pergi mereka. Jadi gini, dari 9 TKP ini ya. Dari 9 TKP ini mereka datang, kemudian berhasil kembali, balik dibagi-bagi, datang lagi, berhasil lagi dapat, dibagi-bagi kembali, mereka balik sini lagi sampai 9 kali. Pak, Ya. jadi targetnya mereka random dan semuanya berpercaya lewat kata-kata. Random, ya, tergantung dari kata-kata. Nanti kita tanya, ada yang tidak berhasil nggak gitu. Dan TKP yang di Bali korbannya nenek-nenek ya? Iya. Iya betul sekali. TKP lain itu nenek-nenek juga? Rata-rata mereka sudah berumur. Kenapa Ya. mereka menyasar ke orang tua? Nanti kita tanya. Ya, Kok bisa kita ya mulai ya. mereka tahu kalau nenek ini duitnya banyak? Dari mana mereka tahu? Ya. Nanti kita tanya. Bisa Lama ada liputan Ya. tajam tadi. Banyak. Karena Ya. mungkin untuk korban-korban rata-rata dari umur bisa di Itu ditembak nggak? Jadi untuk korban itu rata-rata memang sudah lanjut usia, tapi juga ada juga yang belum terlalu lanjut. Ya, sudah dewasa lah, dewasa ke atas. Utamanya orang yang sudah mapan gitu. Ini tadi dari 50 tahun ini kan masih muda. Kita sebutin aja ya. Ya Pak, di TKP 9. Nah, Iya. tak sebutin ya siapa? Iya. Kita apa nih? Iya, bedanya ini ayo kabur. Itu kan yang buri. Usianya. Nah, sini ada empat dari LP ini. Yang pertama, yang melapor pertama ini ada umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, kemudian ada 70 tahun perempuan, kemudian 53 tahun perempuan dan 76 tahun perempuan. Jadi rata-rata di atas 50 tahun semua korbannya. Begitu ya, yang sudah mapan lah istilahnya. Ada keluarga ada Warga negara asing. Maksudnya ngacak atau misalnya yang diperkirakan kaya atau berpunya. Kalau mereka pasti mengacak, nanti kira-kira yang dia punya barulah. Makanya daripada saat mereka pendekatan bicara itu, mereka bisa mengetahui berapa yang dia miliki dan sebagainya. Para korban ini pengusaha semua atau pebisnis? Macam-macam lah, banyak sekali. Ya, cuman TKP-nya memang mereka secara random, seperti itu ya. Mereka random semuanya, mana yang kira-kira berpotensi begitu. Menurut mereka, menurut para pelaku. Dari 17 TKP berarti sudah berapa tahun mereka beraksi?
mereka beraksi melakukan penipuan dan penggelapan atau gendam ini sudah 3 tahun. Dari hasil penipuan itu berapa mungkin yang sudah dipergunakan oleh para? Nah, nanti kita tanya ke, sudah cukup banyak sih. Kalau dari sini Hampir 1 miliar Mas. semuanya lumayan, hanya ini aja yang belum sempat dibagi. 279 juta yang belum sempat dibagi, kemudian ditangkap mereka. Dapat mereka bagi, terus pergi dari sini, datang lagi, seperti itu. Proses pembagian uang yang diperoleh itu gimana? Nanti kita tanyakan, ya, Mungkin masih pengembangannya. Dari kaitannya apa mereka sering kenal di mana mungkin bisa ditanya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tanya. Maju aja Dari mana saya Maju sedikit. mundur Pak, Bang Tali Pak, mundur Pak, hadap sini Pak dikit Pak. Pak, Pak, samping dikit Pak. Yang mana dulu nih? Yang pada saat ini ya, yang pada saat terakhir, siapa yang punya ide paling terakhir? Yang ini 279. Yang 279 idenya dari siapa? Yang berperan, yang pertama menemui korban siapa? Saya. Oh ya. Mengaku selaku apa? Sebagai orang asing. Oh, selaku Selaku orang asing. Bisa diulang Mas? Orang Malaysia. Oh ya. Terus yang mengaku untuk bisa nukar bank siapa? Mengaku Bang B. Pakai etikat ini ya? Udah di dalam mobilnya baru kita pakai Pak. Oh ya. Ini dalam mobil. Ini ya. Berarti ini ya? Nama asli atau bukan? Nama apa? Oh, nama. Nama barang siapa? Oh, namanya palsu ya? Ini namanya palsu Pak. Fotonya? Fotonya ini asli. Bikinnya di mana? Di pinggir jalan Pak. Terus pada saat itu Mbak berperan sebagai apa? Saya merayu korban untuk mau mengantarkan misternya menukarkan dolarnya Pak ke money changer atau bank terdekat. Kemudian mobil di dalamnya Bapak ini selaku orang bank menghampiri saya dan kita semua masuk ke dalam mobil Pak. Mbak selaku apa? Saya merayu pembujuk si korban Pak. Bawa ID card ya? Saya tidak. Mengaku pada saat itu namanya siapa? Saya Dian Pak. Bekerja apa dia? Nggak selain nama, apakah dia pebisnis atau apa gitu? Profesinya ngakunya apa? Saya pebisnis Pak. Mengaku kepada korban saya pebisnis dan saya punya usaha, saya punya butik di Bali setempat gitu Pak. Nah, kalau satu nih, perannya sebagai apa? Kita sebagai driver. Driver. Pakai ID? Tidak. Nah, dari hasil ini yang biasa dibagi apa? Baginya gimana biasanya hasilnya? Bagi rata bertiga ini kurang 10%. Yang kurang yang sopir? Iya. Begitu. Kendaraan milik siapa? Rental Pak. Rentalnya bagaimana? Acak? Iya Pak. Ada langganan? Nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Tanya. Dari mana mereka saling kenal? Kalau saling kenalnya gimana? Hubungan antara A, B, berempat ini hubungannya apa? Tidak ada hubungan. Kenalnya di mana? Kenalnya di Jakarta. Kenalnya di Jakarta. Ada komunitasnya nggak? Komunitas gendam? Tidak ada. Belajar dari mana tuh Pak? Alasannya kenapa sih melakukan ini? Karena faktor ekonomi Pak. Karena saya udah butuh pekerjaan. Karena butuh biaya. Karena pandemi dan pekerjaannya sedang ada. Udah 3 tahun, masa pandemi udah 3 tahun ya? Yang ngajak pertama dulu pada 3 tahun lalu. Yang ngajak pertama Masih ada teman yang lain nggak? Orang lain kan? berarti sebenarnya berempat. Sebenarnya berempat. Yang mengajak pertama kali punya ide ini sudah meninggal. Kemudian 3 meneruskan selaku pejuang-pejuang. Yang bisa SLT yang sudah meninggal itu mereka mulai dari tahun 2000, tetapi di luar Denpasar Bali. Di Denpasar Bali mereka mulai 3 tahun yang lalu. Fase pertama itu gimana? Pertama kali Pak di daerah mana ingat ya? Tidak selamanya kita sulit berhenti tahun. Jadi mereka juga pernah berhenti. Jadi pernah tahun 2000 kemudian sempat berhenti, mereka mengulangi lagi. Kurang lebih seperti itu. Sampai peninggalan itu ya.
Mereka berhenti semenjak sepeninggalan T tahun semenjak tahun 2015 mereka berhenti sementara. Kemudian dimulai lagi 3 tahun lalu di Denpasar. Yang bisa kendali yang mana tadi? Yang bisa, nah ini pembujuk rayu pertama adalah saya. Nama kita ada yang mau dendam kan? Karena kepintaran kita bicara. Karena Kepintaran kita bicara. orang lagi. Kepintaran kita bicara. Tidak ada yang mau pindah. Kenapa nggak jadi afiliator itu? Kenapa pilih Bali dan apa gampang orang Bali di situ? Salah, ya kan berpindah-pindah. Jadi gini, mereka ini berpindah-pindah ya. Dari Sumatera, Jakarta, Jawa, sampai dengan Bali. Mereka berpindah-pindah dan setelah dapat uangnya mereka bagi bertiga, kemudian yang satu kurangi 10%. Itu rekan-rekan dari saya mungkin ini ada sedikit tambahan dari MTA sama-sama. Ya, ini ada tambahan dari Ketua MTA selaku tokoh kita. Mohon izin Pak Kapolres, pada rekan-rekan wartawan yang saya hormati, selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, tolong rahayu. Kami dari Bendesa Madya, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, dalam hal ini sangat mengapresiasi dan mendukung serta mengawal dari apa yang sudah dilakukan tugas-tugas dari khususnya Polresta, Bapak Kapolres dan jajarannya dalam melakukan ketertiban dan keamanan termasuk kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Kota Denpasar khususnya. Nah, dari adanya tindak pidana dari pelaku yang tadi adalah tindak pidana dari pelaku yaitu penipuan dan penggelapan. Nah, di sini ada indikasinya menggunakan ilmu genap. Nah, dalam konteks ini saya selaku Bendesa Madya, Majelis Desa Adat Kota Denpasar menghimbau kepada warga Kota Denpasar khususnya bahwa tindakan-tindakan pidana yang mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat Kota Denpasar ini perlu nanti untuk berhati-hati dalam ketika bertemu kepada orang yang menjanjikan sesuatu dengan iming-iming seperti tadi adalah dengan penukaran dolar nanti mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, kemudian juga dalam bentuk barang yaitu emas. Nah, ini tentunya menjadi suatu atensi kepada masyarakat pada umumnya, sekali lagi untuk berhati-hati. Nah, menerima orang-orang seperti mereka sebagai pelaku yang ada di belakang. Nah, oleh karena itu kami dari Bendesa Madya, Majelis Desa Adat Kota Denpasar akan membantu daripada Bapak Kapolres dan jajarannya dalam rangka melakukan ketertiban umum untuk menjamin keamanan kenyamanan masyarakat Kota Denpasar, juga akan melakukan suatu operasi dengan nanti memberdayakan ada namanya si pandu beradat, sistem pengaman pandu berbasis desa adat. Nah, di sini adalah keterlibatannya ada unsur percalang, ada perjuru desa, ada dari Babin Katipmas, ada dari Babinsa. Nah, inilah yang nanti akan bergerak. Kemudian ada yang namanya Bakamda. Bakamda ini adalah badan keamanan di desa. Nah, inilah yang kami akan harapkan untuk melakukan tindakan keamanan di desa nanti, dengan nanti untuk memberikan edukasi dulu kepada masyarakat ketika ada ketemu dengan orang-orang seperti mereka ini untuk berhati-hati. Nah, kemudian ketika itu mencurigakan dan melakukan satu perbuatan secara hukum adat itu boleh untuk diamankan.
dan juga secara sanksi yang namanya double track system dalam sistem hukum kita di Indonesia itu bisa dikenakan selain sanksi secara hukum nasional juga bisa dikenakan sanksi adat, yaitu nanti yang paling keras sanksi adatnya ketika mereka sudah kena sanksi pidana di penjara, mereka nanti bisa kita kenakan sanksi adat untuk keluar dari wilayah desa adat yang ada di wilayah Kota Denpasar atau Bali umumnya. Kami bisa melakukan tindakan seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka yang seperti ini, nah itu tidak lagi ada di Bali. Nah itu nanti tindakan yang paling keras kami bisa lakukan. Nah oleh karena itu kami sangat apresiasi dari tugas Bapak Kapolres dengan jajarannya, kami siap akan melakukan dukungan. Saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Polresta Denpasar terkait penipuan bermodus dendam. Terima kasih. Saya ahli dengan para Mas Santi, Om, Santi, Om. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.